kebetulan banget mungkin video ini tayang sudah ada atau mungkin akan ada pengumuman dari pemerintah terkait pembukaan CPNS, termasuk CPNS Kemlu. Nah, Iya. mungkin sebelum masuk ke pengalaman atau tips and trick Stefan terkait dengan teman-teman yang mau tes CPNS, mungkin boleh bagi cerita dulu dong dikit dulu pengalaman ketika ikut tes CPNS Kemlu di Kupang ya waktu itu ya. Di Kupang itu seperti apa dan mungkin motivasinya kali ya, motivasinya atau dorongan apa yang bikin Stefan tertarik untuk ikut tes CPNS waktu itu. Oke. Jadi tes Kementerian Luar Negeri tahun 2013 itu dibagi menjadi 2 jalur ya. Satu itu jalur nasional yang mana tesnya itu semua dilakukan di Jakarta. Satu lagi adalah tes jalur daerah yang mana itu dilakukan di 5 daerah yang memang tahun 2013 itu sengaja dipilih oleh Kementerian Luar Negeri karena keterwakilan orangnya di Kemlu itu masih sangat sedikit. Kebetulan tahun 2013 itu salah satu provinsi yang menjadi sasaran adalah Nusa Tenggara Timur. Aku kebetulan dari Kupang, jadi di tahun 2013 itu Kemlu bekerja sama dengan salah satu universitas negeri di Kupang, namanya Universitas Nusa Cendana atau Undana. Kebetulan aku juga alumni dari situ, Mas. Jadi itu tahun 2013 bulan Oktober atau November kalau aku nggak salah, kampus mengeluarkan pengumuman bahwa akan diadakan tes pejabat CPNS Kemlu untuk posisi pejabat diplomatik dan konsuler. Jadi buat mahasiswa dengan IPK minimal 3,5 dapat melamar, menyampaikan lamaran melalui bagian akademik di Universitas Nusa Cendana. Nah, aku sebenarnya waktu itu nggak tahu, Mas. Aku tuh tahu dari teman kuliah seangkatan. Dia bilang, "Stefan, ini ada lowongan di Kemlu, tesnya lewat Undana." Terus aku bilang, "Oh, oke. Ntar deh aku lihat, kayaknya aku nggak mau tes dulu sekarang." Karena waktu itu lagi ikut tes LPDP juga, Mas Adon, untuk S2. Terus dipaksa lagi nih sama temanku, ya udah ikut aja, nothing tulus lah, hitung-hitung cari pengalaman. Ya udah, aku ikutan tes, masukin semua berkas. Nah, waktu itu lamaran kan diharuskan tulis tangan, ya udah tulis tangan, lalu dimasukin. Beberapa hari kemudian sudah ada pengumuman administrasi dari Undana. Oh, lulus nih. Dari sekian banyak orang yang masukin, ada 99 orang kalau nggak salah yang lulus administrasi. Lalu beberapa hari setelahnya ujian TKB dan TKD, tes kompetensi bidang dan tes kompetensi dasar. Itu biasalah untuk tes PNS, pasti akan melalui jalur itu. Jadi udah ikutin TKB, TKD, beberapa hari kemudian dinyatakan lagi lulus, lalu tes TOEFL, lulus lagi, lalu kita waktu itu nggak ada tes kesehatannya hanya dengan melampirkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Lalu wawancara psikotes. Setelah lulus psikotes ada wawancara psikologi. Setelah wawancara psikologi ada tahapan berikutnya namanya focus group discussion. Kita ada focus group discussion waktu itu, Mas. Jadi kayak debat gitu. Dan itu pewawancaranya ada 2 duta besar. Saya masih ingat itu papanya Bang Jupri, Pak Alfred Palembangan, sama Pak mantan dubes di Copenhagen, Pak Ibnu Sahid, mantan Irjen juga di Kemlu waktu itu. Saya masih ingat beliau berdua yang menjadi panelis pada saat focus group discussion. Nah, setelah focus group discussion baru diadakan wawancara substansi. Jadi FGD sama wawancara substansi itu dilakukan di hari yang sama dengan panelis yang sama. Seperti itu. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian saya ditelepon sama pihak Undana. Ini dengan adik Stefan, iya saya Stefan. Dengan siapa dan dari mana? Aku nanya gitu. Oh, saya Pak ini dari Undana mau mengabarkan bahwa
adik Stefan lulus tes CPNS di Kemlu. Wah, aku nggak percaya dong Mas Adon. Aku bilang, wah, Bapak jangan bercanda dong Pak. Nggak beneran. Kalau bisa sekarang langsung deh ke kampus Undana, bagian akademik. Jadi aku waktu itu langsung dong ke bagian akademik kampus, terus beneran ada surat dari Kemlu yang menyatakan bahwa setelah melakukan seleksi bla 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 hanya ada satu orang dari Nusa Tenggara Timur yang dipilih, yaitu nomor tesnya ini atas nama Stefan Jami. Lalu beberapa minggu kemudian aku udah harus berangkat Jakarta untuk mengikuti sekolah dinas diplomatik dan prajabatan waktu itu. Luar biasa. Iya. Bentar, aku penasaran. Berarti ketika tadi dirimu bilang ada 90-an, 99 yang lulus administrasi, itu artinya 99 orang ini sudah nggak ada sistem gugur ya, dari tes TKB, TKD sampai ke FGD dan wawancara tadi, itu semua? Sistem gugurnya itu mulai dari TOEFL dan wawancara psikologi. Jadi pada saat focus group discussion sama wawancara substansi, kita hanya tinggal 6 orang kalau aku nggak salah, Mas. Nah, dari 6 orang itu dikerucutin lah jadi 3 orang. Nah, 3 orang ini salah satunya aku. Lalu satunya lagi dia adalah jebolan putri Indonesia tahun 2007, senior aku juga, duta muda ASEAN juga, Mas. Jadi sebenarnya dia udah punya hubungan sama Kemlu juga. Lalu satunya lagi senior aku di kampus, kita satu program studi bahasa Inggris. Nah, dari 3 orang ini dipilihlah satu orang, yaitu aku, Mas. Jadi dari 6 menjadi 3, terus pilihlah satu dengan berbagai pertimbangan. Kayak gitu. Berarti ada sistem gugurnya ya, walaupun tidak Ada setiap. sistem gugur, ada. Dan yang terakhir sisa 3 tadi, kemudian karena Stefan melihat bahwa sepertinya persaingan ketat sehingga merasanya udahlah gitu kayaknya Iya, gitu ya. iya benar. Waktu itu kayak aku tuh sebenarnya nggak ngarep lulus loh, Mas Adon. Aku tuh senengnya karena aku dapat pengalaman gitu. Jadi waktu itu ikut tes di Kemlu, aku nggak ngabarin siapa-siapa. Keluarga nggak tahu, cuman teman yang ngajak aku aja yang tahu, sama orang-orang yang ikutin tes aja yang tahu kalau aku ikut tes Kemlu. Nah, setelah lulus baru keluarga tahu. Oke. Siap. Berarti itu prosesnya lumayan cepat ya, dari masukin berkas sampai. Ya, iya. Jadi prosesnya itu kalau nggak salah Oktober sampai November deh. Nah, Oktober itu kan administrasi, November tuh kayak dalam 2 minggu itu dipadatin semua jenis tes tuh di situ. Lalu Januari awal baru ada pengumumannya. Oke, Steve. Kita lanjut ke ini mungkin. Saya yakin walaupun model atau metode seleksinya sedikit berbeda, tapi saya yakin bahwa persiapan yang Stefan lakukan atau yang bekal yang Stefan waktu itu siapkan juga mungkin kurang lebih sama dan bisa di-share ke teman-teman. Ada hal-hal menarik atau apalah tips and trick yang bisa di-share di sini nggak? Oke. Mas, sebelum aku bagi tips and tricks, bisa ya aku tambahin sedikit soal tes itu. Jadi sebenarnya seleksi daerah sama seleksi nasional itu basically sama saja. Hanya karena tahapan yang digunakan itu sama, soal-soal tes yang digunakan pun sama. Yang berbeda pada saat itu adalah jangka waktu tes dan juga tempat tes. Jadi sebenarnya standar yang diterapkan untuk kedua jenis tes ini sama. Seperti itu. Nah, tips and tricks ya, agak berat ya. Jadi secara personal nih, Mas, berdasarkan pengalaman. Aku tuh memang waktu itu nggak punya background hubungan internasional sama sekali. Bayangin, Mas, aku tuh orang bahasa, Mas. Orang bahasa tiba-tiba tes Kemlu yang notabene bakalan menjalankan roda diplomasi Indonesia. At least teori hubungan internasional itu udah harus aku kuasai. Jadi pada saat mengikuti tes, diumumkan lulus seleksi administrasi,
aku langsung nyari-nyari informasi di Google, kira-kira tes TKB dan TKD itu seperti apa, lalu tips apa, kiat-kiat menjadi diplomat itu seperti apa. Jadi di situ ada beberapa blogger yang menginformasikan bahwa eh, kalau mau jadi kalau sedang mengikuti tes diplomat, hal yang harus kita pelajari itu adalah yang pertama teori dasar hubungan internasional. Nah itu aku pelajarin. Lalu sejarah Indonesia, sejarah berdirinya, sejarah kemerdekaan, sejarah berdirinya Indonesia itu harus dipahami juga. Lalu yang berikutnya soal isu-isu internasional yang memang saat ini lagi menjadi perhatian dunia, khususnya isu-isu yang memang melibatkan Indonesia di dalamnya. Nah, tiga poin ini aku pelajarin, Mas. Dan memang pada saat wawancara substansi dan fokus group discussion, memang ini adalah hal-hal yang bakalan ditanyakan sama para panelis seperti itu. Jadi sekali lagi tiga poin ini harus teman-teman kuasai pada saat mau mengikuti tes Kemlu. Lalu yang berikutnya kita harus mempersiapkan kemampuan bahasa kita, karena menjadi diplomat itu kan harus fasih berbahasa asing ya, berbahasa PBB. Nah itu teman-teman bisa milih, bukan cuma bahasa Inggris doang, tapi ada bahasa PBB lainnya seperti Arab, Spanyol, Prancis, dan lain sebagainya yang bisa Mandarin, yang bisa teman-teman pakai untuk masuk ke Kemlu. Kalau angkatan kita ada yang sastra Mandarin, Spanyol juga kan Mas, Arabik juga kan Mas ya, selain Inggris ya. Jadi itu bisa teman-teman misalnya pengen masuk Kemlu dengan bahasa Inggris. Nah itu teman-teman harus pelajari bahasa Inggris sebaik mungkin karena nilai TOEFL yang disyaratkan adalah 550. Kalau aku waktu itu untung banget S1-nya bahasa Inggris, jadi pada saat tes TOEFL memang ada kesulitan, tapi mungkin kesulitannya tidak seperti teman-teman yang bukan berasal dari bahasa Inggris. Jadi saran saya buat teman-teman yang memang tidak punya background bahasa Inggris, persiapkan kemampuan bahasa teman-teman sebaik mungkin sebelum mengikuti tes Kemlu. Karena sekali lagi tes standarnya adalah 550. Bagi yang tidak memenuhi standar itu, maka akan dinyatakan gugur. Lalu tips yang berikutnya ini ya, pada saat kita mengikuti wawancara, tata cara kita berpakaian itu harus merepresentasi kita itu adalah seorang diplomat. Jadi pada saat para panelis lihat, mereka tuh bakalan wah ini orang dari cara berpakaiannya sudah menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk menjadi seorang diplomat. Itu cara berpakaian. Lalu yang keempat, usahakan setiap jawaban yang kita berikan bagi para panelis itu adalah jawaban-jawaban yang convincing. Dalam artian jangan kasih jawaban yang meragukan. Kalau misalnya kita memberikan jawaban yang meragukan, pasti panelis juga akan ragu terhadap isi dari jawaban kita sendiri. Jadi sekali lagi harus convincing. Itu sih kira-kira Mas Adon. Mungkin kalau Mas Adon punya tips trik lain lagi bisa dibagikan. Siap, oke. Yang menarik dari yang dirimu sampaikan tadi adalah yang juga sering aku sampaikan di konten-konten sebelumnya, bahwa ketika kita mau masuk kerja atau melamar kerja di satu tempat, ya kita harus mengenali tempat itu dengan baik. Setidaknya informasi-informasi umum lah ya yang bisa dicari di sumber terbuka. Nah tadi Stefan ini sudah membuktikan atau mengkonfirmasi lah yang sering saya sampaikan itu, ketika dia lulus administrasi, padahal yang bersangkutan tidak punya background HI sama sekali, tapi kemudian langsung mencari tahu, membaca, melihat-lihat dan sebagainya. Nah, itu harus juga kalian atau teman-teman lakukan, apalagi di era sekarang informasinya mungkin jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2013 dulu. Dulu tadi sebutnya blogger ya, Steve. Berarti belum blogger, ada iya.
YouTube ya, belum banyak konten-konten YouTube ya yang membahas gitu ya. Belum. Nah ini sekarang ada channel Adon 44 nih Steve, informasi tentang diplomasi. Ini Mantap, mantap. ini banyak Patut banget. apresiasi. Ya kita saya coba banyak wawancara teman-teman seangkatan dulu lah ya, teman-teman kita yang sudah bertebaran di berbagai negara itu, saya coba minta informasi termasuk kali ini. Nah itu setiap sesi selalu ada informasi atau pengalaman tentang seleksi. Nah ini mungkin penting banget buat teman-teman yang pada saatnya nanti ingin ikut atau ingin bergabung di Kemlu. Kalau yang hampir sering disampaikan, Steve, itu adalah tadi soal berpakaian. Soal berpakaian itu teman-teman yang lain juga selalu menekankan pentingnya memberikan kesan pertama yang baik. Gitu ya. Mungkin ini ya Mas ya, kalau misalnya diberikan pertanyaan sama para pewawancara, tapi kalau kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Karena pengalaman saya waktu itu, sekali lagi aku kan nggak punya basic hubungan internasional. Jadi ketika ditanya yang terlalu HI banget pertanyaannya, otomatis aku nggak bisa jawab. Jadi waktu itu aku bilang, mohon maaf Pak, untuk pertanyaan ini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, tanpa menjawab yang kayak nggak nyambung gitu loh Mas. Jadi kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu. Kalau mau jawab bilang aja jawab sesuai dengan apa yang saya tahu kayak gitu. Oke lah Steve, kalau memang sudah nggak ada lagi yang mau disampaikan, biar konten kita juga nggak panjang dan teman-teman dapat poinnya, kita sudahi. Makasih banyak waktunya Stefan, moga-moga sukses di Bratislava, sehat selalu, dan semoga konten ini bisa menginspirasi. Nanti teman-teman followernya Stefan harus banget nonton ini nih ya. Makasih banyak Mas Adon udah undang untuk sharing pengalaman di sini. Stay safe ya Mas sama keluarga. Siap, makasih banyak Steve. Bye Mas.